Halo keluarga, balik lagi bersama gua Bima Raffiansyah dan kali ini gua di sini sebagai MC dari BBM Season 5 Episode 1. Nah, bagi kalian yang belum tahu BBM itu apa, BBM itu adalah bongkar bisnis MBTI yang dimana kita membantu mempromosikan bisnis yang dipegang oleh mahasiswi dan mahasiswa aktif MBTI untuk memperluas jangkauannya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang paling keren se-MBTI. Itu kita ada CEO dari Carikos Tell You. Langsung aja boleh diperkenalkan dirinya. Hai, kenalin aku Faliha Raihana, angkatan MBTI angkatan 2022. Di sini sebagai CEO dari Carikos Tell You. Tapi aku nggak sendiri. Di sini aku Adelina Aulia, biasa dipanggil Adel dari angkatan 2022. Posisi aku sebagai CCO atau Chief Commercial Officer. Nah, karena kita udah pada kenalan, kalian pastinya kepo dong, mau tahu kira-kira Carikos Tell You itu apa aja. Nah, tapi sabar, sebelum kita masuk ke situ, kita tanyain dulu kesibukan kakak-kakak kita ini. Nah, Kak Faliha sama Adel, kira-kira semester 4 ini kesibukannya apa aja sih? Oke, jadi benar kita tuh semester 4 di Telkom University jurusan MBTI. Untuk kesibukan, satu pasti kuliah ya. Kita kan masih banyak kelas, masih banyak mata kuliah. Itu satu, yang kedua kita ngurusin startup Carikos Tell You ini. Dan paling ikut proker-proker hina lainnya gitu. Kalau Kak Adel? Oke, kalau aku tentunya kuliah. Selain kuliah juga mikirin marketing dan konten-konten di Carikos. Lalu yang ketiga mungkin ikut beberapa kegiatan di luar kampus kayak event-event atau volunteer. Nah, kira-kira kan udah jauh nih melewati semester 4. Paling susah itu kira-kira matkul apa sih? Matkul kayaknya hitung-hitungan sih. Hitung-hitungan kan banyak tuh yang spesifiknya tuh. Matek kali. Oh, ada matek di semester 4. Semester 4 tuh paling susah. Gak ada yang susah. Soalnya mikir hitungannya. Oh, semua. Ya udah. Nah, daripada kita makin lama lagi, langsung aja kita ke pertanyaan buat Carikos Tell You ini. Nah, kira-kira kan penonton nih kan ada beberapa yang belum tahu nih Carikos Tell You itu apa aja. Tentang apa, bisnis yang bergerak di bidang apa. Bisa dijelasin nggak sih gitu Kak? Oke, mungkin simpelnya Carikos Tell You ini adalah sebuah bisnis jasa. Bisnis yang bergerak di bidang jasa, di mana kita itu berkeinginan, bervisi untuk menjadi platform inovatif yang dapat memberikan pengalaman atau experience terbaik kepada para mahasiswa di sekitar Telkom University dalam memenuhi kebutuhan akomodasinya. Akomodasi itu nggak cuma kos-kosan kalau mungkin selama ini kita tahu, tapi juga misalnya kebutuhan mereka butuh pindah kos atau butuh menjalin network atau relasi bersama teman-teman sesama rantau. Jadi kita pengen hadir untuk memberikan best experience buat mereka selama menjalani kehidupan kampus. Itu sebenarnya basic idea dari Carikos Tell You. Oh, berarti kayak gak cuman buat mama-mama doang ya. Untuk mahasiswa yang mau pindah dari kos ini ke kos ini juga bisa. Betul. Kira-kira kendalanya tuh apa aja sih Kak? Kayak misal dari sejauh ini ngejalanin di Carikos ini, yang kendala yang sering dialami itu apa ya Bu? Kalau kendala mungkin pastinya ada perbedaan pendapat atau pemikiran gitu. Jadi kadang dari situ kita bisa brainstorm lagi gimana caranya untuk mencapai satu keputusan atau ya keputusan akhir gitu. Jadi biasanya dari situ tentunya kita banyak belajar juga gimana caranya mengatasi perbedaan pendapat, problem solving gitu sih. Kalau dari Kak Faliha sendiri ada nggak? Yes, benar banget. Kendalanya kan Carikos Tell You juga dibangun nggak sendiri. Banyak internal aja ada 4 kepala gitu ya. Dan 4 kepala ini punya kesibukannya masing-masing. Jadi untuk kendala pastinya terkait seperti yang ada bilang tadi, gimana cara menyatukan 4 kepala itu untuk mencapai keputusan yang terbaik gitu kan. Dan yang pastinya satu lagi, karena bisnis ini dibangun oleh mahasiswa yang tujuan utamanya, kewajiban utamanya adalah kuliah. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu. Kayak, tapi kalau misalnya nih kan kalian kan pasti banyak kendala nih, masalah yang tadi udah diceritain. Nah, kalau misalnya
Jadi pernah nggak sih kalian empat anggota itu kayak bercekcok atau gimana untuk mencari sebuah solusi yang paling tepat untuk suatu masalah? Kayak kalau cekcok ya, perbedaan pendapat pasti ada, tapi alhamdulillahnya di Cari Kos Kutelio kita nggak pernah sampai yang pecah, yang sampai sama-sama emosi. Mungkin alasan utamanya karena dari awal kita udah nyatuin, pemikiran bahwa ini semua adalah part of learning dan discussion. Jadi perbedaan pendapat itu justru nggak boleh memecah, justru yang harus membangun. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk cekcok yang sampai marah gitu nggak Pernah kayak gitu ya. Bagus sih, emang kalau misal kayak gitu juga agak sulit juga gak sih, kayak apalagi kalian yang berempat itu membangun terus malah tiba-tiba cekcok akhirnya malah hilang gitu misalnya kan. Terus kira-kira di Cari Kos Kutelio ini itu tuh perusahaan jasanya itu berdiri sendiri apa ada kerjasama sama kemitraan lain? Oke, jadi di Cari Kos Kutelio ini kita awalnya emang berdiri sendiri gitu, atas inisiatif kita sebagai mahasiswa Telkom itu. Tapi seiring jalan along the way, kita juga pasti mencari dan memanfaatkan segala peluang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sustainability dari Cari Kos Kutelio. Makanya kita ikut beberapa kegiatan, misalnya kita ikut pendanaan. Kemarin alhamdulillah kita ikut P2MW ya. Oh itu? Iya, dan kita ikut juga inkubator bisnis. Tujuannya apa? Kalau inkubator tujuannya tentu belajar ya. Terus di sana juga kita dapat mentoring. Jadi kayak setiap bulan pasti beberapa kali mentoring. Terus tiap bulan atau tiap kuartal itu pasti ada evaluation dari pihak sananya. Tapi kira-kira untuk mencapai sebuah kerjasama gitu dan kemitraan lain kayak gitu susah banget gak sih Kak? Atau gimana? Kalau kita justru mikirnya dengan kita ikut inkubator diskusi, justru mau nggak mau kita udah menjalin komitmen dengan pihak lain gitu ya. Di sini tuh kita ikutnya Bandung Technopark. Kebetulan ini adalah inkubator bisnis under Telkom University. Nah jadi otomatis dengan kita ikut, kita tertantang untuk terus komit nih di Cari Kos Kutelio. Jadi justru kita ngerasa bersyukur banget dengan ikut kayak gituan yang mau nggak mau menuntut kita untuk terus jalan di Cari Kos dan tanggung jawab dengan segala keputusan dan aktivitas yang kita lakukan. Justru mereka yang jadi kontrol kita ya. Tapi dengan buat sebuah bisnis di masa-masa kuliah kayak gini, apalagi kan sebagai mahasiswa yang aktif, itu kira-kira mengganggu banget apa gimana sih? Bisa diceritain nggak? Kalau ngeganggu banget sih enggak ya, cuman kita emang harus pintar-pintar bagi waktu aja antara kuliah sama bisnis. Tentu yang paling utama kan kuliah ya, kita disini tentunya belajar. Nah, kalau mungkin nanti ada suatu hal yang mendadak gitu, ya misalnya disesuaikan juga dari skala prioritasnya lebih urgent yang mana. Kalau dari Kak Valia sendiri gimana? Ya sebenarnya udah terwakilkan juga sama ada, jadi prioritas yang paling penting. Kan tadi udah disebutin kalau misalnya bekerja sama kemitraan dengan Telkom University, inkubator dan lain-lain, kira-kira ada nggak sih kayak kendalanya dengan kemitraan lain gitu? Jadinya perusahaan kakak nih sama perusahaan yang bekerja sama kemitraan itu, kalian berdua ini sering cekcok gitu. Ada nggak kendalanya? Untuk kendala seperti itu alhamdulillah nggak ada. Justru karena kan di inkubator itu tentu gak cuma Cari Kos Kutelio, ada startup lainnya yang juga mendapatkan inkubasi di sana. Nah alhamdulillahnya justru kita malah ketemu sama startup lain, kita malah menjalin network sama mereka. Oh mereka kerjanya atau jasanya bisnisnya di bidang ini, kayaknya nanti kalau kedepannya kita bisa menjalin mitra malah jadi kebuka gitu matanya, kayak oh ternyata ada bisnis ini di Telkom. Oh jadi pertama tuh ya harus tahu dulu kemitraannya itu bergerak di bisnis apa gitu, biar kedepannya gampang bekerja sama. Jadi banyak kesempatan untuk sharing session gitu sama startup lainnya. Terus kan kakak nih kan di bisnis itu kan pasti ada yang namanya marketing lah ya. Nah kira-kira bisa nggak ya di skill dikit gitu teknik marketing yang di Cari Kos Kutelio pakai? Oke, ini kalau strategi marketing di Cari Kos Kutelio ini kita sepakat dan kita
misi kita pengen mengintegrasikan semua divisi gitu ya. Jadi walaupun marketing harus sesuai, harus align dengan divisi-divisi lain, misalnya operasional, desain, dan lain-lain. Nah, untuk itu hal pertama yang kita lakukan dalam strategi marketing adalah nentuin outputnya ya, targetnya. Misalnya di marketing effort pertama kita waktu itu pernah beberapa kali melakukan marketing effort. Misalnya ada KOL, kita mungkin milih beberapa dari influencer atau brand ambassador dari Telkom. Terus selain KOL juga kita pakai paid promote gitu. Itu jadi salah satu strategi marketing juga. Dan itu semua, kenapa kita melakukan hal-hal itu? Sebelumnya pastinya kita riset dulu kita lagi butuh apa, apakah lagi butuh brand awareness atau kita lagi butuh peningkatan pengguna layanannya. Jadi setiap minggu itu kita meeting buat nyesuaiin, oke, minggu ini atau bulan ini atau kuartal ini kita mau ngapain, tujuannya apa, dan dari divisi marketing harus ngapain, operation harus ngapain, design harus ngapain, supaya semuanya linear dan kita bisa jalan beriringan. Tadi kan sempat disebutin kalau misalnya nyari brand ambassador sama dari influencer dari Telkom. Tapi pernah nggak sih kayak cari hospitality itu ngambil brand ambassador atau influencer dari luar Telkom? Kalau luar Telkom sih sejauh ini belum, karena kita emang untuk saat ini targetnya masih di mahasiswa dan mahasiswa di lingkungan Telkom aja. Tapi kira-kira bakal nggak cari kos Telio kalau yang semua butuh apa sebandung, cari kos Bandung? Bisa jadi. Gitu. Doain ya. Insya Allah jadi target jangka panjang juga. Terus cara kerjanya cari kos hotel itu gimana sih? Soalnya yang sempat aku dengar itu kayak kalian itu ngelakuin survei ke lapangan kayak gitu. Bisa dijelasin ya kira-kira gimana kalau misalnya maba atau mahasiswa yang pengen pindah nih, prosedurnya tuh gimana? Oke, ini jadi di Cari Kos Hotel You, layanan utama kami adalah layanan low flight value. Jadi basically di sini kami tuh pengen menjadi istilahnya apa ya, menjadi mata gitu ya buat temen-temen yang misalnya udah keterima Telkom University tapi mereka nggak punya keluarga atau kenalan di Bandung terutama yang bisa bantu survei dan validasi. Padahal faktanya di lapangan itu banyak banget hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang ada di internet kita. Setelah kita mau cari kos biasanya dari mana? Biasanya di Google dulu kan, cari kos yang kira-kira sesuai dengan kriteria. Tapi ternyata faktanya pas datang ke lapangan, wah beda gitu. Nah kita datang, kita hadir untuk membantu mahasiswa tuh menyelesaikan problem itu. Jangan sampai istilahnya zonk lah ya. Nah kalau untuk flow-nya sendiri kita juga punya website ya. Yang punya website juga? Ya, gimana nih flow-nya? Lebih ngerti ini, soalnya Adele itu adalah CCO, Commercial Officer. Jadi di Cari Kos Hotel You itu marketing itu undernya CCO Commercial. Jadi CCO nggak cuman ngebawahin marketing, tapi juga customer service dan community dulu. Untuk flow-nya gimana? Tapi kalau dari flow mau survei sendiri, nanti di website di Coseeker atau yang biasa kita panggil sebagai klien gitu, Coseeker nanti bisa masukin hosting caranya. Terus nanti kita sebagai cost crew akan ngebantu untuk nge-survey atau validasi gimana sih nanti kondisi aslinya di kosan itu. Entah itu dari foto, video, dokumentasi, semuanya kita kasih gitu dengan lengkap. Termasuk laporan nanti isinya di situ ada detail semua informasi terkait kosan itu. Kalau misalnya kayak gitu, kira-kira ada SAS-nya atau biaya adminnya gitu nggak ya? Soalnya kan pastinya orang-orang apalagi sebagai anak rantau kan mikirin yang nama ekonomi gitu. Kalau biaya admin dari website ya, kalau biaya admin kayaknya belum ada, paling emang sih dari layanan itu sendiri. Dan itu lumayan masih affordable kok guys untuk mahasiswa. Bisa dicek di website. Kalau misalnya buat website itu susah nggak sih Kak? Soalnya kayak pastinya kan coding masih ada intinya nyambung sama logaritma atau apalah kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya kita ngebuat website kayak gitu, dicari Coseeker itu ngebuat sendiri atau emang nyari jasa untuk membuat game?
Jadi itu salah satu benefit dan keuntungan yang sangat kita syukuri dengan mengikuti inkubator bisnis. Karena kebetulan nama program kami itu FJIP, Faculty Joint Incubator Program. Di situ kami itu dipertemukan oleh mahasiswa lain yang sekiranya tertarik untuk sama-sama belajar dan mendevelop suatu startup. Dan alhamdulillah kemarin saat kami berada di inkubator itu ada rekan-rekan dari developer dari tim IT gitu ya yang tertarik nih untuk bergabung. Jadi kita melakukan proses screening lagi, balik lagi ke tujuan dan target kita tuh butuh apa, dan alhamdulillah terpenuhi itu. Jadi di Cari Cost to Value untuk memaintain website kita punya departemen sendiri namanya IT department. Itu maksudnya ke bidang internal apa eksternal tetap? Itu masih internal, jadi mereka part of cost crew gitu. Iya. Dan di bawah operasional. Di bawah Chief Operational Officer. Oh berarti TAD yang handle itu semua. Bukan, ada yang lain. Ada lagi teman kita. Terus kira-kira ada nggak sih kayak tips buat mahasiswa atau maba-maba nanti nih yang mau masuk untuk cari kos yang ideal gitu? Kalau yang ideal sih balik lagi ke preferensi masing-masing ya, karena ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu. Tapi mungkin kalau ideal tuh harus pintar nyari informasi juga sih. Jadi bukan cuman Google atau Instagram, tapi bisa juga lewat aplikasi lain kayak X atau yang lainnya gitu. Karena di situ banyak banget yang suka ngasih info juga gitu dari mahasiswa-mahasiswa yang udah pernah kos di daerah itu sih. Nah, ini kira-kira nih, kenapa sih kalau misalnya mau nyari kos itu harus dari Cari Kosku dulu? Tadi kan udah dikasih tips nih sama Kak Adel. Kalau kita tuh harus kritis, kita harus banyak riset sebelum nyari kos-kosan yang sekiranya ideal. Tapi itu nggak cukup, karena kita masih perlu validasi lagi. Kita masih perlu orang-orang yang benar-benar datang langsung ke lapangan, ke depan kosannya, buat nanya langsung sebenarnya seperti apa sih kosannya, jangan sampai zong gitu ya. Nah makanya harus pakai Cari Cost to Value supaya kita bisa bantu validasi. Karena kan kos itu nggak bentar ya, biasanya kita udah DP di awal buat setahun sampai akhir kan, sampai 4 tahun. Iya, terus sayang kan kalau ternyata setahun itu kita merasa kurang nyaman cuman karena kita kurang info, keterbatasan info. Nah di Cari Cost to Value kita coba men-solve itu, kita coba bantu teman-teman, ayo kita bantu validasi jangan sampai dong gitu. Nah guys, dari semua jawabannya kita udah dengar jawaban-jawaban yang paling keren dari kakak-kakak angkatan semester 4 ini. Nah, daripada lama-lama nih kalian maba-maba atau mahasiswa-mahasiswa yang mau pindah kos, langsung aja di follow IG-nya Cari Kosku Tell You. Cari Kos Tell You, ngekos gak pakai drama. Yeay. Kita mempromosikan sebuah Tangannya turun dulu nggak sih?